Kok ada rencana kurban gak sih kok? Apa? Berapa kan? Berapa kali dan sendiri, benar-benar sendiri. Lu percaya gue sampai sekarang aja. Ini gue berapa hari ya? Pokoknya gue di sana gue taunya gue berangkat doang. Terus pokoknya dia dipulangkan dari sini, gue dipulangin aja. Pokoknya nggak ada saya nanya ini. Terus saya udah notes. Saya ya insya Allah nggak mau, nggak ntar dulu deh gitu. Pokoknya saya ingin fokusnya ya hotel ibadah gitu udah lintasannya, jadi pokoknya coret garis coret itinerary yang menuju ke tempat pembelanjaan. Karena kan kita sendirian ya, jadi ada gue repot sendiri, nggak ada. Dan terus bawa koper sama seperti yang diarahkan dari travel, walaupun katanya masih boleh tambah lagi. Karena saya dapat bawa sesuai aja. Terus yang kedua ya alhamdulillah, terima kasih banyak yang baik. Akhirnya saya dikasih khusus gitu ya, pusat pendamping di sana. Jadi yang mengarahkan dari semuanya supaya doanya tidak boleh terlewatkan. Jadi kalau sekarang saya ketemu, jawabannya mereka cuma tulis doa yang banyak, maunya apa, karena udah sampai sana mereka suka skip kan gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman, iya kalau mau doa sekarang ya, pokoknya jangan banyak-banyak, gue nggak mau kerepotan buka kertas. Gue udah banyak banget nih mau gue curhatin soalnya. Ya. Bisa banyak ya kok? Apa? Bisa banyak sih, ada sih kok itu namanya. Iya banyak, karena kan saya bener-bener baru awal belajar gitu. Jadi saya kepingin banyak hal yang dari sisi Islam yang pengen saya kenal gitu, yang saya pengen tahu, dan ya banyakin saudara. Ada rencana kurban gak sih kok tahun ini? Ada rencana kurban juga gak sih? Ini aku juga udah tanyakan, katanya kalau kita udah berangkat ke sana kita nggak usah kurban lagi. Tapi saya udah janji sama musola yang tadi di Sukabumi, saya mau kirim sapi. Gimana ya? Saya harus tanya dulu. Karena kalau tanya di chat, nggak sih maksudnya? Saya sampai masih takut salah kan. Jadi saya ini gimana sih maksudnya? Gitu. Jadi saya harus remind ke beberapa kali baru saya bisa ketemu jawabannya. Sampai akhirnya sampai sekarang ini sih sapi ada sebenarnya, cuma katanya kalau kita udah lagi kesana lagi haji, kayaknya kita nggak usah kurban lagi lah. Kakek dan nenek di sana kecewa dong. Bingung makanya. Ini memang sudah disiapkan ya kok? Ada. Tinggal realisasinya aja. Iya. Tinggal realisasinya aja pokoknya. Cuman ini gimana Bi kalau seandainya saya tetap memberikan sapi gitu kan, namanya saya kan baru ya, jadi nggak ada salahnya saya terus bertanya supaya tidak salah langkah, supaya saya juga jalan di sana saat saya haji itu ya sesuai gitu dengan ajaran yang ada. Berapa? Satu gede ya, bisa buat 2 kampung lah tuh sapi dah. Ya kan, jangan kambing lagi deh, udah ada umur ya, udah sapi. Berapa kilo? Apa? Berapa kilo berarti? Gede ya, 1 ton lebih. 1 ton lebih. Ada hasilnya Furoda ya? Hah? Hajinya Furoda. Nah saya baru tahu, saya benar-benar baru tahu banget. Jadi ternyata Furoda artinya itu begini gitu. Saya dikasih kepercayaan berangkat ya saya jalankan gitu. Jadi saya belajar sekarang ini untuk mengenal lebih jauh lagi. Makanya kalau masalah keberangkatan dan yang lainnya, saya cuma tahu berangkatnya, terus pulangnya gue masih lupa. Pokoknya gue ingetin berangkat itu juga gara-gara ada pihak travelnya, pokoknya Koko harus berangkat dari rumah jam segini. Oke. Rencana Ya biasa kan kalau tiket kita ada roadman yang ngurusin kan. Nah kalau ini kan gue harus sendiri kan, dan harus tektokan langsung sama travel gitu. Jadi udah deh, gue pokoknya kapan gue berangkat tanggal segini kok. Oke. Jam berapa? Jam segini. Itu pesawatnya udah tutupnya pintunya. Oke, berarti gue di pesawat. Berarti gue jam berapa? Jam segini. Oke lah. Ini pertama kali kok tanpa asisten nih kok. Iya. Tanpa asisten nanti akan Ya. berangkat sendiri. Itu bagaimana itu? Sudah ada terbayangkan
apa-apa. Kan kita ke sana mau ibadah, bukan mau jalan-jalan. Jadi ya dari semuanya, dari pesawat, dari landing, semuanya udah saya pikirin. Makanya saya packingnya sendiri supaya saya tahu nih mana yang ada taruh di kabin, mana yang kita taruh di bawah gitu kan. Jadi supaya nggak salah untuk saya pemilihan bajunya, sepatunya gitu. Cuman ya kita kan belajar terus kayak ihram itu kan. Terus gue lihat lagi. Padahal video itu gue yang buat, tapi gue sendiri karena aduh wah. Tapi ya nikmatnya belajar sendiri itu gitu. Jadi saya bikin video, terus baru saya kirim, bener nggak begini, bener. Nah, besoknya saya bikin lagi, salah, sama aku kayak kemarin ini gitu. Jadi sibuk banget dah. Udah sibuk deh gitu. Listnya pasangan juga ya, Pak? Belum ada, aku belum menulis detail secara doa. Ini saya takutnya akhirnya datang ke sana cuman mau nulis doa itu, cuma mau memintanya itu doang gitu, tapi saya tidak menjalankan hal yang lain gitu enggak. Jadi dari ya untungnya jam tidurnya udah dikasih tahu, jam tidur sampai jam segini sampai jam segini gitu. Jadi yang selebihnya itu ya kita ada di masjid semuanya, dan senang lah, lebih fokus, gak terganggu sama hal apapun. Jadi nggak ada tengok kanan kiri ya. Lebih ini saatnya saya bisa lebih memperkuat lagi saya sebagai seorang muslim. Let me do that. Ruben Onsu kembali jadi sorotan. Bukan karena acara TV atau bisnisnya, tapi karena momen penuh haru dan kebingungan jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Di balik niat suci menunaikan ibadah haji, ternyata ada cerita unik dan dramatis yang bikin publik ikut terharu sekaligus tersenyum. Seperti apa persiapan Ruben yang penuh warna ini? Yuk, kita bongkar kisah lengkapnya di video kali ini. Ruben Onsu jadi salah satu umat muslim yang beruntung karena bisa langsung menunaikan ibadah haji tak lama setelah menjadi mualaf. Sebelum resmi berangkat ke Tanah Suci, Ruben Onsu berbagi cerita tentang rangkaian persiapan yang ia lakukan. Bingung juga gimana jawabnya? Ya, seru deh pokoknya, kata Ruben Onsu mengawali ceritanya. Dalam sebuah wawancara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Ruben Onsu, yang baru mulai belajar tata cara beribadah dalam Islam, mengaku masih bingung membawa barang apa saja ke Tanah Suci. Ya aku kan baru pertama kali, masih banyak belajar, terus aku harus persiapkan isian kopernya. Barang yang mau dibawa apa? Ujar Ruben Onsu. Ruben Onsu tentu banyak bertanya ke teman-teman terdekatnya yang baru akan atau yang sudah pernah berangkat haji. Namun dari beberapa orang yang ditanya, Ruben Onsu mendapat jawaban berbeda-beda sampai membuat dia bingung sendiri. Nanti misal aku tanya yang ini, barangnya yang harus dibawa ini. Nanti aku tanya Igun Ivan Gunawan, disuruh bawa sandal aja. Terus tadi barusan dia ngomong, gue kayaknya mau bawa sepatu aja deh. Kan ribet kan, jadi gue harus dengerin siapa nih, imbu Ruben Onsu. Pada akhirnya, Ruben Onsu belum mulai mengemas barang yang akan dibawa ke Tanah Suci. Jadi entar dulu deh, kalau udah mepet-mepet, baru deh, ucap Ruben Onsu. Ruben Onsu yakin, dirinya tidak akan membawa barang terlalu banyak karena tujuan keberangkatan ke Tanah Suci adalah untuk beribadah. Kan ke sana juga niatnya ibadah, jadi yang dibawa enggak terlalu banyak. Ini cuma karena saya baru, jadi masih banyak tanya. Masih banyak kira-kira apa yang harus dipersiapkan dari sini, tutur Ruben Onsu. Sebagai informasi, rencana keberangkatan haji Ruben Onsu diumumkan Ivan Gunawan di salah satu program televisi swasta baru-baru ini. Insya Allah, Ruben berangkat haji juga, kata Ivan Gunawan. Pengumuman Ivan Gunawan pun dibenarkan Ruben Onsu, yang saat itu dihubungi lewat sambungan video call. Namun, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu tidak berangkat dalam satu rombongan haji yang sama. Beda, enggak sama aku. Jadi, dia berangkat sendiri, ujar Ivan Gunawan.
Sebelumnya, Ivan Gunawan sendiri juga mengumumkan keberangkatan ke Tanah Suci untuk ibadah haji pada tanggal 7 April tahun 2025. Lewat Instagram, Ivan Gunawan mengunggah bukti pembayaran biaya berangkat haji, yang sudah ditandatangani di atas materai. Bismillah, atas izin Allah, tahun ini aku berangkat haji, tulis Ivan Gunawan. Ivan Gunawan memang jadi salah satu sahabat yang mendukung penuh langkah Ruben Onsu masuk Islam. Sebelum ikut mengumumkan keberangkatan haji Ruben Onsu, Ivan Gunawan juga jadi salah satu artis yang sempat beribadah bersama sang presenter. Ruben Onsu sendiri baru mengumumkan sudah masuk Islam saat perayaan Idul Fitri kemarin. Sejatinya, Ruben Onsu sudah ikut menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Maafkan jika baru saya sampaikan, karena saya ingin fokus ibadah, kata Ruben Onsu dalam sebuah unggahan di Instagram kala itu. Sebelum resmi memeluk Islam, Ruben Onsu mendapat banyak bimbingan dari suami Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya. Sudah sejak 4 tahun lalu, Ruben Onsu mulai belajar dan mencari tahu seperti apa ajaran Islam. Semua keputusan ini sudah saya pikirkan sejak lama, dan tidak ada kaitannya dengan rumah tangga yang pernah saya jalani. Ini juga bukan paksaan siapapun, tegas Ruben Onsu. Itulah cerita di balik persiapan Ruben Onsu yang penuh kebingungan tapi juga menyentuh hati. Semoga ibadah hajinya lancar dan menjadi haji yang mabrur. Doa terbaik untuk Ruben dan semua jemaah haji Indonesia tahun ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update gosip dan kabar terbaru selebriti lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.